wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maria dari kelas RA 13 Manajemen semester 4 dengan NIM 6120123051. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi efektif dalam organisasi. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin ini memaksa manusia pada berkomunikasi. Komunikasi terdengar mudah diartikan dan setiap orang menganggap bahwa mereka bisa melakukannya. Tetapi komunikasi yang seperti apakah yang dianggap sebagai komunikasi yang efektif? Komunikasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi manusia merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Dari pernyataan ini, maka komunikasi berhubungan dengan makna yang dapat diperoleh di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Baik, berikutnya ada elemen-elemen komunikasi. Dari uraian elemen-elemen dasar di atas, penulis mengambil dasar sebagai dasar atau acuan yang harus diperhatikan ataupun diteliti sebagai sumber atau objek penelitian dalam proses komunikasi nonverbal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber komunikator. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pengirim informasi. Sumber bisa terdiri dari satu orang atau kelompok, misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Dalam hal ini, sosialisasi efektif jika seorang komunikator memiliki strategi dalam penyampaian informasi atau pesan, baik secara verbal maupun nonverbal, kepada sasaran. Strategi komunikasi yang baik yang mempengaruhi audien atau sasaran komunikasi dalam proses sosialisasi yang dilakukan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah sesuatu atau pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi dengan menyebutkan 6 jenis pesan nonverbal dalam bahasa. Yang ketiga, saluran media. Saluran atau channel adalah jalan yang dilalui pesan untuk sampel kepada penerima. Yang keempat, penerima atau komunikasi. Penerima atau receiver atau juga disebut sebagai audiens adalah saluran atau target dari pesan. Penerima sering pula disebut komunikan. Penerima dapat beberapa individu, satu kelompok, lembaga, atau bahkan satu kumpulan besar manusia yang tidak saling mengenal. Jadi, penerima atau audiens adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh pengirim atau komunikator. Yang kelima ada impact atau dampak. Impact adalah unsur penting dalam keseluruhan proses komunikasi. Impact bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi penerima komunikan terhadap pesan yang dilontarkan oleh komunikator, melainkan efek dalam komunikasi merupakan panduan sejumlah ikekuentani yang bekerja dalam masyarakat, di mana komunikator hanya dapat menguasai satu kekuatan saja, yaitu pesan yang dilontarkan. Bentuk konkret dalam komunikasi adalah terjadinya perubahan berpendapat atau sikap atau perilaku khalayak akibat pesan menyentuhnya. Hal ini menyangkut proses komunikasi yang asasi sifatnya. Elemen-elemen komunikasi tersebut di atas mengelompokkan unsur-unsur dari proses komunikasi nonverbalnya, mulai dari apa saja atau siapa sumbernya, bagaimana pesannya, apa salurannya, siapa penerimanya, bagaimana efeknya atau dampak dari hasil penyampaian pesan komunikator pada audiens. Komunikasi dalam organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya seseorang berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal itu, tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi dan mencari informasi kepada mereka agar apa yang ingin disampaikan atau yang diminta dapat dimengerti sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Setiap kali berkomunikasi, maka seseorang harus menentukan tujuan dari komunikasi tersebut. Tujuan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, menjelaskan sesuatu kepada orang lain, yang dimaksudkan yang menginginkan supaya orang lain mengerti dan dapat memahami apa yang
dimaksudkan. Yang kedua, bila ingin orang lain menerima dan mendukung gagasan yang dimaksudkan. Itu dengan pendekatan persuasif, bukan dengan cara memaksakan kehendak. Yang ketiga, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa komunikasi itu bertujuan mengharapkan pengertian dengan gagasan dan tindakan. Baik, berikutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan atau melaksanakan dan melancarkan jalannya organisasi. Menurut Kons dalam Mockchair, dalam arti yang lebih luas, tujuan komunikasi organisasi adalah untuk mengadakan perubahan dan untuk mempengaruhi tindakan ke arah kesejahteraan perusahaan. Sementara itu, menurut Liliweti menyatakan bahwa ada 4 tujuan komunikasi organisasi, yaitu yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Yang kedua, membagi informasi. Yang ketiga, menyatakan perasaan dan emosi. Yang keempat, melakukan koordinasi. Dalam proses komunikasi organisasi, ada beberapa komponen yang penting yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama, jalur komunikasi internal, eksternal atas bawah, bawah atas, horizontal serta jaringan. Yang kedua, induksi, antara lain orientasi tersembunyi dari para karyawan, kebijakan dan prosedur serta keuntungan para karyawan. Yang ketiga, saluran, yang diantaranya media elektronik, email, internet, media cetak dan tatap muka. Dan yang keempat, rapat, antara lain briefing, rapat staf, rapat proyek, dan dengan pendapat umum. Dan yang terakhir, wawancara, antara kain seleksi, tampilan kerja, dan promosi karir. Berikutnya, metode dan media dalam berkomunikasi. Metode dan media yang digunakan oleh organisasi dalam memberikan informasi, memberikan kontribusi terhadap informasi yang dihasilkan dan melakukan komunikasi. Semuanya harus disesuaikan dengan isi pesan yang akan disampaikan. Cara komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan harus disesuaikan dengan isi pesan. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman pesan yang disampaikan. Metode komunikasi terdiri dari verbal, lisan, dan tertulis komunikasi, dan nonverbal. Organisasi menggunakan berbagai bentuk komunikasi nonverbal. Metode nonverbal bisa memiliki efek yang kuat, kemudian misalnya ruang tunggu yang dirancang dengan baik, dan senyum yang ramah, cerdas. Kemudian juga staf yang berpakaian rapi cenderung memiliki pengaruh positif pada calon pelanggan. Hal ini menampakkan tentang adanya profesionalisme dan layanan pelanggan. Komunikasi verbal, jika pesan melalui banyak orang, kemungkinan distorsi pada pesan yang disampaikan akan cukup besar. Sementara komunikasi tertulis adalah pesan yang dikemas dalam laporan organisasi surat. Komunikasi tertulis sangat berguna untuk komunikasi yang kompleks dan panjang. Keuntungan dari metode komunikasi ini adalah pesan dan disimpan dalam jangka panjang dan sekaligus bisa menjadi bukti. Baik, saya akan membaca penutup atau kesimpulannya. Mengenal gaya komunikasi organisasi adalah langkah awal untuk mengetahui budaya organisasi atau perusahaan, bersama-sama dengan proses pengelolaan informasi berupa pembukaan dan jumlah informasi. Gaya komunikasi menentukan efektivitas komunikasi organisasional. Hal itu perlu dipertimbangkan sebab yang pertama, manajemen perlu diyakinkan kembali bahwa komunikasi merupakan faktor terpenting dari organisasi yang menentukan komunikasi, kedinamisasian organisasi, dan menentukan keberhasilan organisasi. Yang kedua, perlu diperkirakan bahwa melakukan rekayasa komunikasi yang baik sejak organisasi yang dibentuk. Yang ketiga, manajemen perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, dukungan dan hambatan proses komunikasi dalam menentukan setiap langkah jalannya organisasi. Yang keempat, menempatkan organisasi sebagai sebuah wahana, sekumpulan orang, dengan menciptakan iklim saling menghargai secara manusiawi. Kegagalan komunikasi adalah kondisi yang hanya dihindari dalam setiap proses komunikasi. Kalaupun terjadi, yang terpenting adalah tidak ada yang paling buruk kecuali ketidakpedulian, dan tidak ada yang paling baik selain dihargainya perbedaan pendapat.
Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Elsa Mariam, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.